Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Alfiani Marcella dari kelas pendidikan Biologi D. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pada bab 3, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada bagian B, di mana menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan pancaran dari Pancasila. Nah, Undang-Undang Dasar yang mengandung pokok-pokok pikiran merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum dan moral suatu negara. Seperti misalnya dalam konteks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mencerminkan nilai-nilai sila pada Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Hubungannya dalam kehidupan bernegara adalah misalnya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini didasarkan pada sila ketiga Pancasila atau pada persatuan. Adapun arti hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, hubungan nilai yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara yang menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan nilai yang kedua adalah terdapat 4 pokok pikiran yang terintegrasi atau menyatu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kedaulatan, dan keadilan sosial. Hubungan yang ketiga adalah implementasi nilai. Nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijadikan sebagai landasan hukum dan moral yang mengarahkan pembangunan kebijakan negara dan menjaga kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, merupakan tertib hukum tertinggi. Mengikuti pendapat Notonegoro yang menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan stats fundamental norm. Stats fundamental norm dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada norma dasar yang dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan konstitusi dan hukum. Implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah contohnya yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi setiap hukum-hukum yang ada itu harus bersumber atau berpedoman pada Pancasila. Untuk implementasi yang kedua adalah Pancasila diajarkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter anak bangsa atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kedua adalah sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Sebagai latar belakang, pada 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui pembacaan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi ini adalah wujud nyata dari tekad bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan dan menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sebagai negara yang berdiri sendiri. Kemudian, agar kemerdekaan ini memiliki landasan hukum yang kuat, kemudian disusunlah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus pada tahun 1945.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada alinea ketiga, ini merujuk pada pernyataan secara terperinci dari pernyataan kemerdekaan tersebut. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak hanya menjadi landasan hukum dan moral, melainkan sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci dari naskah teks proklamasi Indonesia. Demikianlah video pemaparan materi pada bab 3 dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara pada materi bagian B, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan atas lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.